Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Nurhaliza dan rekan saya Amelia Dinahani. Kami dari kelompok 13. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis dua jurnal mengenai Octave Framework. Yang dimana jurnal pertama berjudul Manajemen Risiko Keamanan Informasi dengan menggunakan metode Octave, Allegro, dan Kontrol ISO 27001 pada instansi pelayanan penyelenggara publik. Dan jurnal kedua mengenai evaluasi risiko keamanan informasi menggunakan Octave S. Jurnal yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Amelia Dina Hanifah. Baik, pada jurnal pertama dengan judul Manajemen Risiko Keamanan Informasi dengan menggunakan metode Octave, Allegro, dan Kontrol ISO 27001 pada instansi pelayanan penyelenggara publik. Yang pertama, objek yang diaudit dari penelitian yaitu instansi pelayanan penyelenggara publik pada pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo. Yang kedua, metode yang digunakan pada penelitian ini mengimplementasikan framework Octave, Allegro, dan ISO 27001 untuk melakukan penilaian risiko terhadap aset informasi yang mendukung layanan teknologi informasi pada pemerintahan Kabupaten di Kulon Progo. Operationally Critical Threat Asset Vulnerability Evaluation atau Octave mendefinisikan komponen-komponen penting secara komprehensif, sistematis, berbasis konteks, evaluasi risiko keamanan informasi. Octave Allegro terdiri dari 8 langkah, dibagi dalam 4 fase. Seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini, yaitu fase pertama, establish drivers, yang kedua, profile assets, yang ketiga, identify threats, dan yang keempat, identify and mitigate risk. Selanjutnya, lingkup yang diaudit. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan hasil kajian dari tiap tahap yang diadopsi dari metode Octave Allegro dalam menilai potensi kerawanan di pemerintahan Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil yang didapatkan yaitu merupakan penjelasan singkat mengenai mitigasi risiko pada pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama, identifikasi risiko modifikasi dan pencurian database. Yang kedua, identifikasi risiko backup data failure. Yang ketiga, identifikasi risiko human atau technician error. Yang keempat, identifikasi risiko memory full. Yang kelima, identifikasi risiko serangan hacker. Yang keenam, identifikasi risiko hardware failure. Yang ketujuh, identifikasi risiko software failure. Yang kedelapan, identifikasi risiko power failure. Yang kesembilan, identifikasi risiko network failure. Yang ke-10, identifikasi risiko kebakaran. 11, identifikasi risiko pencurian media atau dokumen penting. 12, identifikasi risiko penyalahgunaan hak akses. 13, pelanggaran terhadap aturan atau regulasi yang berlaku. Yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Hani Nurhaliza. Jurnal kedua mengenai evaluasi risiko keamanan informasi menggunakan Octave S. Analisis framework keamanan sistem informasi. Yang pertama, objek yang diaudit dari penelitian adalah Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Oku Timur. Dan yang kedua, metode yang digunakan adalah
Penelitian kualitatif dan menggunakan teknik analisis deskriptif yang melampirkan hasil berupa uraian dari data hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap informan. Evaluasi risiko keamanan pada inspektorat menggunakan Octave-S. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada 4 informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan bertanggung jawab terhadap objek yang sedang diteliti. Yang ketiga, lingkup yang diaudit. Penelitian ini difokuskan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Okut yang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok, salah satunya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Keempat, hasil. Hasil berdasarkan penilaian menyampaikan instansi tidak menerapkan praktek keamanan yang baik, sehingga mempunyai kelemahan pada beberapa area. Misalnya kesadaran keamanan dan pelatihan, manajemen keamanan, kebijakan dan peraturan keamanan, pemantauan dan audit TI, autentifikasi dan otorisasi dan manajemen kerentanan. Strategi proteksi instansi kurang berjalan baik dikarenakan pegawai belum menerima pelatihan tentang keamanan informasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.